Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lely Nurul Komaria STMT, yang dimana di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan pabrik kimia. Di sini saya akan menjelaskan perancangan pabrik sodium bikarbonat, yang dimana rujukan utama itu dari paten US tahun 2020, dengan rujukan pendukungnya sebagai berikut tertampil di layar. Sebelumnya kita bahas dulu karakteristik dari sodium bikarbonat ini, di mana nama dagang produknya itu soda kue dengan rumus kimia itu NaHCO3 dengan wujud fasanya itu solid, serbuk, atau juga dalam bentuk granular. Jadi memiliki sifat fisik dan juga kimia di sini ya. Berat molekulnya itu 84 gram per mol, kemurnian itu 99,9%, hingga reaktivitinya itu 0. Yang biasa digunakan untuk menetralkan asam, pengembangan dalam pembuatan roti atau juga kue, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga biasanya digunakan dalam industri farmasi, makanan, kosmetik, plastik, dan industri tekstil. Di sini ada blok diagram pembuatan sodium bikarbonat ya. Yang pertama itu ada feed treating, di mana di sini ada proses kalsinasi dengan kondisi operasi 170 derajat Celcius. Di mana biji trona itu dicampur dengan air yang akan menghasilkan sodium karbonat dalam bentuk aqueous masih. Kemudian masuk ke dalam proses purifikasi. Di sini akan menghasilkan produk filtrasi sodium karbonat, akan masuk lagi ke dalam unit kristalisasi pertama yang akan terjadi reaksi karbonisasi yang akan menghasilkan aqueous sodium bikarbonat yang tersuspensi. Kemudian masuk ke unit separasi pertama, yang dimana akan dipisahkan antara wet solidnya dan juga purge liquornya. Di mana wet solid ini akan masuk ke unit pengeringan dengan kondisi operasi 70 hingga 75 derajat Celcius, yang akan menghasilkan produk utamanya itu sodium bikarbonat. Sedangkan purge liquor tadi akan di-recycle kembali di unit kristalisasi kedua, unit separasi kedua, yang mana akan recycle akan masuk ke unit separasi pertama nanti, sehingga kemurniannya akan lebih meningkat. Di sini ada penjelasan prosesnya ya, jadi feed treating tadi hingga ke pendinginan. Di sini ada data besar kapasitas pabrik komoditi, di mana yang terbesar itu di India, dengan nama industrinya Alkali Manufacturers Association of India dengan jumlah 239.000 ton per tahun. Dan yang paling kecil itu di Amerika dengan nama industri Solvay Chemical Inc. dengan jumlah 9.700 ton per tahun. Dan ini adalah beberapa pabrik yang menggunakan produk sodium bikarbonat sebagai bahan bakunya. Salah satunya itu adalah PT Karun Popkan dengan nama produknya itu pakan ternak unggas dengan kapasitas produksinya itu 5,5 juta ton per tahun. Dan ini adalah data volume ekspor produk sodium bikarbonat terjadi penurunan drastis di tahun 2016, dan tahun-tahun selanjutnya itu adalah kenaikan dan penurunan secara tidak terlalu besar. Ini adalah data volume impor produk sodium bikarbonat. Jadi ada penurunan di tahun kedua dan juga tahun ke-5-6, yaitu pada tahun 2016, 2019, dan juga 2020. Dan ini analisa proyeksi impor didapatkan persen itu 0,641795 dari tahun 2015 hingga 2021. Dan ini analisa proyeksi impor dengan rata-rata 4,663756 dari tahun 2015 hingga 2021. Ini analisa proyeksi impornya itu mengalami penaikan yang signifikan, tapi ada beberapa tahun yang ada penurunan di titik ini dan juga titik ini. Jadi dapat kita simpulkan dan kita analisis bahwa dapat terlihat pada 10 tahun atau pada tahun 2030, kebutuhan ekspor sebesar 85.580, sekian ton, dan juga impornya itu cukup besar sih, sekitaran 5.867.000 ton. Maka dapat dibutuhkan suatu unit baru atau pendirian pabrik lebih banyak di Indonesia, sebab kebutuhan impor Indonesia mengalami pertambahan yang sangat pesat atau signifikan. Kebutuhan impor ini bisa membuat peluang untuk membuka pabrik dengan konsumen tinggi, sangat bagus di Indonesia. Data yang tersedia juga belum begitu lengkap karena belum diketahui jumlah pasti dari kebutuhan sodium bikarbonat di Indonesia. Apabila hanya diperkirakan, maka besarnya kapasitas produksi di Indonesia dapat mencapai 5 juta ton per tahunnya, sesuai dengan besarnya selisih ekspor dan juga impor pada tahun 2030.
Ya, jadi kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.